Film dibuka dengan malaikat yang jatuh ke bumi bernama Michael, tepatnya di kota Los Angeles. Kemudian, ia mengeluarkan pedangnya dan tiba-tiba memotong kedua sayapnya. Sehingga kini Michael bukan lagi malaikat, melainkan seorang manusia. Entah apa tujuan Michael melakukan ini, namun dilihat dari wajahnya, Michael sepertinya terlilit hutang di surga. Michael kemudian pergi ke sebuah gudang untuk menjahit bekas luka sayapnya. Setelah itu, ia menuju ke sebuah ruangan yang penuh dengan senjata api, di mana ia mulai mengambil semua senjata api di sana, seperti orang yang bersiap untuk berperang. Sementara itu, sepasang polisi sedang berpatroli di jalanan sambil mengejek para gelandangan yang menurut mereka tidak layak hidup di kota ini. Di saat itu juga, keduanya dikagetkan oleh ledakan besar dari dinding gedung. Ternyata itu adalah Michael. Kedua polisi itu pun segera menodongkan pistol ke arah Michael dan memintanya untuk menjatuhkan semua tasnya. Namun, tiba-tiba mereka mendengar dari radio darurat bahwa orang-orang di pusat kota mulai berperilaku aneh dan saling membunuh. Dari situlah Michael berkata bahwa semua ini sudah dimulai dan tidak ada waktu lagi. Ketika Michael hendak ditangkap, ia memberontak dan menyandera salah satu polisi. Di saat itu juga, polisi satunya lagi yang bernama Burton tiba-tiba kerasukan. Sosok yang merasuki Burton ternyata bukan iblis, melainkan malaikat yang memperingati Michael bahwa ini bukan perintahmu. Michael lalu menjawab, sekarang aku mengikuti perintahku sendiri. Dan di saat itulah, Burton langsung membunuh rekannya sendiri, yang kemudian dibalas oleh Michael dengan 1 kali tembakan. Michael kemudian pergi meninggalkan kota menggunakan mobil polisi. Terlihat ketika Michael melintasi jalanan, listrik di sekitarnya mulai padam. Lalu film berpindah ke Gurun Mojave. Kemudian terlihat seorang pria bernama Jeep terbangun mendadak setelah mengalami mimpi buruk. Kemudian Jeep keluar dari tempat tidurnya, yang ternyata berada di restoran Paradise Falls Diner milik ayahnya. Jeep kemudian dihampiri pacarnya bernama Charlie, yang saat itu sedang hamil 8 bulan. Rupanya, Charlie dulunya seorang pelacur, sehingga ia tidak tahu siapa yang telah membuatnya hamil. Meskipun begitu, Jeep ternyata sangat peduli dengan Charlie. Ia mengaku selalu mengkhawatirkan Charlie dan bayinya, sampai-sampai Jeep ini sering bermimpi buruk tentang Charlie. Di siang harinya, kita diperlihatkan aktivitas normal di restoran, seperti ayah Jeep bernama Bob yang sedang memukul TV-nya agar gambarnya jernih. Lalu ada rekan Bob bernama Percy yang menjadi juru masak di restoran tersebut. Kemudian ada satu keluarga yang sudah terjebak di restoran ini selama seminggu karena mesin mobil mereka mengalami kerusakan dan sedang diperbaiki oleh Jeep. Keluarga itu terdiri dari Howard, si ayah, Sandra, si ibu, dan putri mereka bernama Audrey. Tak lama kemudian datanglah seorang pria bernama Kyle. Ia mendekati Charlie yang sedang merokok dan menegurnya karena rokok itu tidak baik untuk bayinya. Kyle kemudian mengungkapkan bahwa dirinya ingin pergi ke Indonesia, anjay, namun entah mengapa ia malah tersesat di gurun ini. Charlie lalu membawa Kyle ke dalam restoran yang ingin meminjam telepon milik Bob untuk menelepon mantan istrinya. Sementara itu, Howard yang sudah jenuh berada di sana meminta Bob untuk segera menyelesaikan mobilnya. Bob pun pergi ke garasi untuk meminta Jeep agar segera menyelesaikan mobil tersebut. Namun bukannya memperbaiki mobil, Jeep malah membuat semacam tempat tidur untuk bayi Charlie. Hal itu membuat Bob kesal karena bayi itu bukan tanggung jawab Jeep. Dari situlah ayah dan anak itu mulai beradu mulut, di mana Jeep mengaku sering bermimpi tentang Charlie. Meskipun tindakannya ini agak tidak masuk akal, Jeep mengungkapkan bahwa dirinya entah mengapa merasa terdorong untuk menolong Charlie. Bob lalu menceritakan bahwa alasan dirinya pisah dengan ibunya karena dulu ia membeli tanah di sini dengan harapan agar pemerintah mau membelinya untuk dijadikan depot pasir. Namun sayangnya tanah yang Bob beli ternyata tidak mengandung pasir melainkan pasir bercampur tai kucing, sehingga ia pun terjebak di sini. Akibatnya, Bob sangat menyesal karena sebelumnya istrinya sudah menyarankan agar Bob membeli tanah di Bekasi. Dari situlah Bob mengingatkan Jeep agar tidak menyesal di kemudian hari. Ketika Bob masuk ke dalam, Jeep melihat gumpalan awan yang muncul dari kejauhan.
Sementara itu, Bob juga dibingungkan dengan TV yang tiba-tiba memunculkan siaran darurat. Bob pun meminta Percy untuk menyalakan radio guna mencari informasi. Namun di radio juga tidak ada siaran, membuat mereka bingung apa yang terjadi di kota. Begitu pula dengan Kyle yang sedang menelepon mantan istrinya, namun tiba-tiba sambungannya terputus. Entah mengapa itu bisa terjadi. Tak lama kemudian datanglah sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang nenek peot bernama Gladys. Gladys lalu masuk ke dalam restoran dan memesan steak setengah matang kepada Charlie. Selagi Charlie menyiapkan steaknya, Jeep datang untuk memberitahu Bob kalau komputer yang digunakan untuk mengecek mobil tiba-tiba mati. Tak lama setelah itu, ketika Charlie mengantarkan steak kepada Gladys, tiba-tiba Gladys mengatakan bahwa bayi di dalam perut Charlie akan mati. Sontak, perkataan Gladys membuat Charlie marah, begitu pula dengan orang-orang di sana. Howard yang terpancing emosi kemudian mendekati Gladys untuk menegurnya. Namun tiba-tiba, Percy yang kaget langsung refleks melemparkan wajan ke muka Gladys. Meski wajan itu berhasil melukainya, Gladys biasa-biasa saja. Malahan masih sanggup berdiri dan bahkan merayap di dinding layaknya Spider-Man. Bob yang terkejut pun mencoba menembak Gladys, tetapi pergerakan Gladys sangat cepat hingga mampu memukul Bob sampai melayang. Jeep kemudian mengambil senapan Bob, namun karena Jeep orang yang baik dan tidak sombong, ia tidak sanggup menembak Gladys. Sampai akhirnya Gladys ditembak 2 kali oleh Kyle, yang ternyata membawa pistol. Melihat luka Howard yang sangat parah, Kyle dan Percy segera membawa Howard beserta keluarganya ke rumah sakit menggunakan mobil Kyle. Namun di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh sekumpulan awan yang dilihat Jeep tadi. Saat mereka melaju lebih dekat, ternyata itu bukan awan, melainkan sekumpulan lalat yang mulai masuk ke dalam mobil mereka. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk putar arah dan kembali ke restoran. Setelah itu, mereka memeriksa mayat Gladys dan terkejut melihat mata serta giginya telah berubah. Mereka benar-benar tidak habis pikir bagaimana mungkin nenek tua itu bisa merayap di dinding seperti laba-laba. Tak ingin mengambil risiko, mereka pun segera membuang mayat Gladys keluar restoran. Tepat pada saat itu, Michael datang. Bob yang mengira Michael adalah salah satu makhluk seperti Gladys, langsung menodongkan senjatanya ke arah Michael. Saat itu, Michael dengan sigap merebut senjata dari tangan Bob dan menodongkannya kembali ke arah Bob. Semua orang terkejut dan segera memohon agar Michael tidak membunuh Bob. Setelah situasi mulai tenang, Michael menyadari bahwa makhluk seperti Gladys pasti akan datang lagi dalam jumlah yang lebih banyak. Ia pun mengambil semua senjata yang ada dan membagikannya kepada mereka agar bisa bersiap menghadapi serangan berikutnya. Di malam harinya, Michael, Bob, Percy, dan Kyle naik ke atap untuk berjaga. Saat keempatnya sedang memantau keadaan, tiba-tiba mereka melihat mobil es krim datang mendekat. Seorang pria jangkung keluar dari mobil tersebut. Ketika Kyle tanpa sengaja membuat suara, pria itu langsung membuka mulutnya lebar-lebar serta merentangkan tangannya. Tanpa pikir panjang, Michael dan yang lain pun langsung menembaknya hingga mati di tempat. Namun setelah pria itu tewas, mereka melihat banyak mobil datang menuju restoran. Michael segera memerintahkan mereka untuk menembaki setiap mobil. Tak hanya itu, Michael juga meminta Bob dan lainnya untuk menembaki setiap orang yang sudah kerasukan. Di tengah kekacauan itu, salah satu makhluk menerobos masuk melalui jendela dan mulai menyeret Howard. Sandra, Audrey, dan Charlie pun mencoba menolong, tapi makhluk lain berhasil menangkap Charlie sambil berteriak bahwa anak itu harus mati.
Untungnya, sebelum Charlie terseret keluar, Michael datang dan menembaki para makhluk. Karena terlalu fokus melindungi Charlie, Howard akhirnya tertarik keluar. Setelah kepergian Howard, Bob menginformasikan bahwa para makhluk di luar tiba-tiba mundur dari restoran. Bob yang kebingungan kemudian meminta penjelasan kepada Michael mengapa semua ini terjadi. Michael pun mengungkapkan bahwa Tuhan telah kehilangan kepercayaan terhadap manusia karena dunia semakin penuh dengan korupsi seperti DPR Konoha, kekerasan, dan dosa. Tuhan mengirim malaikat untuk memusnahkan umat manusia. Michael menjelaskan bahwa para makhluk yang mereka lawan bukanlah manusia yang dirasuki iblis, melainkan malaikat. Namun, ada beberapa manusia yang tidak bisa dirasuki. Mereka adalah Mimin dan orang-orang yang masih beriman. Perkataan Michael membuat Percy dan Bob sulit dipercaya. Jip lalu bertanya bagaimana Michael bisa tahu semua ini. Michael menjawab bahwa semalam dirinya masih berada di pihak mereka, yang artinya Michael adalah malaikat. Ia menjelaskan bahwa alasannya datang ke tempat itu adalah untuk menyelamatkan Charlie dan bayinya, karena bayi itu adalah harapan terakhir umat manusia. I'm nobody. I'm just a waitress. Sementara itu, Jip yang penasaran bertanya kepada Michael tentang tugasnya di surga. Michael lalu mengatakan bahwa dirinya dulunya adalah jenderal malaikat tertinggi. Namun ia menolak perintah Tuhan untuk membunuh umat manusia. Ia berkata bahwa Tuhan memang memilih manusia untuk dicintainya, tapi manusia menyia-nyiakan anugerah itu. Meski begitu, di antara manusia yang penuh dosa, Michael masih melihat sebagian kecil yang tetap setia dan beriman. Salah satunya adalah Jip. Keesokan harinya, Sandra mendengar suara Howard merintih kesakitan di luar. Saat ia mengintip, ia melihat Howard disalib terbalik dengan tubuh melepuh. Sandra berusaha menyelamatkannya, namun tanpa sadar, tubuh Howard dipenuhi bisul yang siap meledak. Percy segera melindungi Sandra hingga tubuhnya sendiri terkena cairan asam dari ledakan bisul tersebut. Percy pun meninggal tak lama setelahnya. Sandra yang trauma kemudian diikat agar tidak bertindak gegabah. Saat Audrey mencoba menenangkannya, Sandra malah menyalahkan putrinya atas semua yang terjadi. Malam pun tiba kembali. Saat Kyle dan Audrey berjaga di atap, datang sebuah mobil APV yang berisi seorang ayah dan anaknya yang ketakutan. Namun tiba-tiba, sekelompok anak punk kerasukan muncul dan menabrak sang ayah. Saat Kyle berusaha menyelamatkan si anak, ternyata semua itu hanyalah jebakan. Anak tersebut mencokot leher Kyle. Audrey pun turun untuk membantu, tapi ia kehabisan peluru. Melihat hal itu, Charlie memohon agar Michael menyelamatkan Audrey, atau biarkan ia yang keluar sendiri. Michael akhirnya turun tangan dan berhasil menyelamatkan Audrey sebelum tangki bensin meledak. Namun saat Charlie mengambil air untuk Audrey, anak kerasukan itu tiba-tiba muncul dan menyerangnya. Untungnya Charlie berhasil bertahan dengan nampan, dan Jip menembak anak itu hingga tewas. Tak lama kemudian, Charlie merasakan perutnya sakit, pertanda ia akan melahirkan. Michael dan Audrey membantu proses persalinan, sedangkan Bob dan Jip berjaga di atap. Saat proses itu berlangsung, terdengar suara trompet keras dari langit dan banyak makhluk mulai mengepung restoran. Charlie akhirnya melahirkan bayinya dengan selamat. Audrey berniat menunjukkan bayi itu kepada Sandra, namun Sandra diam-diam melepaskan ikatannya. Saat mereka berkumpul, Michael berkata bahwa makhluk itu tidak akan bisa menyentuh anaknya Charlie. Namun malaikat Gabriel akan datang untuk membunuhnya. Ternyata, Michael sebelumnya juga mendapat perintah untuk membunuh bayi itu, tapi ia menolak karena masih percaya pada manusia. Saat mereka berdebat, Sandra tiba-tiba merebut bayi itu dan berencana menyerahkannya kepada para makhluk-makhluk itu.
Namun sebelum sempat keluar, Michael menembak Sandra, sementara Jeep menangkap bayi itu. Gabriel muncul. Bob menembakinya, tapi sayap Gabriel kebal peluru. Ia menghantam Bob hingga terlempar. Michael lalu meminta Jeep, Charlie, dan Audrey untuk segera pergi dan mencari para nabi yang dapat menuntun mereka. Pertarungan besar pun terjadi antara Michael dan Gabriel. Karena kini Michael telah menjadi manusia, ia kewalahan. Ia tertusuk di dada dan tewas saat itu juga. Namun, tiba-tiba cahaya menyelimuti tubuhnya dan menghilang. Sementara itu, Bob yang terluka parah menyalakan gas untuk menjebak Gabriel dan meledakkan restoran, menewaskan banyak makhluk-makhluk itu. Jeep kemudian melihat simbol aneh muncul di tangannya, sama seperti yang dimiliki Michael. Ternyata itu adalah sebuah petunjuk ilahi. Saat mereka kabur, Gabriel kembali muncul dan menyerang. Jeep mengebut hingga 110 km per jam, lalu mengerem mendadak, membuat Gabriel terpental dan membuat mobil mereka terbalik. Namun Charlie dan bayinya selamat. Sedangkan Audrey datang ke rumah Mimin untuk dinikahi. Mereka melanjutkan perjalanan hingga ke puncak tebing, tapi Gabriel kembali muncul. Jeep berusaha melawan dan berhasil menjatuhkan Gabriel ke jurang. Namun saat Gabriel bangkit dan hendak membunuh Jeep, Michael turun dari langit. Gabriel terkejut melihatnya masih hidup. Michael berkata, "Kau memberi Tuhan apa yang dia minta, aku memberinya apa yang dia butuhkan. Harapan bagi manusia." Gabriel pun tersadar dan memilih pergi. Sebelum pergi, Michael memberitahu Jeep bahwa dialah pelindung sejati bayi itu dan bahwa mereka akan bertemu lagi. Jeep dan Charlie kemudian melanjutkan perjalanan menuju perkampungan yang mereka lihat di lembah, membawa bayi dan sejumlah senjata untuk bertahan hidup. Dan film pun berakhir.